Halo teman-teman, selamat datang di channel Indonesia. Masjid Al-Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis. Tempat suci umat Islam ini berdiri di kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount di Yerusalem. Ini memiliki sejarah dan dinamika yang sangat panjang. Dikutip dari salah satu buku, Masjid Al-Aqsa dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas persegi 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jemaah, sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jemaah. Kisah Masjid Al-Aqsa tidak bisa lepas tentang bagaimana masjid ini menjadi perebutan antara dua negara, yakni Israel dan juga Palestina. Di tempat inilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang terjadi. Kisah berdirinya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada dasarnya, kapan tepatnya Masjid Al-Aqsa berdiri belum dapat dipastikan. Berbagai sumber menyatakan bahwasanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, hal yang pasti, Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Hal ini disebutkan dengan adanya buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian setelah itu masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjid Baitul Maqdis." Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa tahunkah keduanya berselang?" Beliau menjawab, 40 tahun. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama, bahkan sebelum kenabian Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat di sini sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Namun, ada pula yang berpendapat dari kesepakatan mayoritas ulama dan yang sahih. Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa yaitu Nabi Adam alaihissalam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta meninggikan bangunannya. Setelah itu diketahui bahwa Nabi Yakub alaihissalam juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Selang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan seni bertuhan yang ditulis oleh Bambang Saputra. Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan lebih besar dan juga luas serta indah sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdul bin Amr bin As. Beliau bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan berdasarkan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya,
dan agar masjid ini tidak didatangi dosa-dosa seorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ini ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Menurut para ahli tafsir dan juga sejarah, sekitar abad-abad sebelum Masehi, Masjid Al-Aqsa Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak memiliki tanah suci. Ratusan tahun berlalu, mendekati masa di mana Nabi Isa alaihissalam akan lahir ke dunia. Datanglah Raja Herodus ke Yerusalem untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa dengan sangat megah mengikuti rancangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bertahun-tahun kemudian, tempat suci itu kemudian kembali dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Kejadian ini setidaknya diperkirakan terjadi pada tahun 70 Masehi ketika ia datang ke Palestina untuk menghukum orang-orang Yahudi. Bekas Masjid Al-Aqsa yang sudah hancur lalu diubah menjadi ladang oleh Raja Titus sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun. Akhirnya Baitul Maqdis yang nyaris menjadi tidak tersisa dan terbengkalai keberadaannya. Barulah ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berbondong-bondong membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai wujud laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Pembangunannya kemudian dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Umayyah Abdul Malik yang diselesaikan oleh putranya Al-Walid pada 705 Masehi. Bertahun-tahun setelahnya, Masjid Al-Aqsa terus mengalami renovasi, perbaikan dan penambahan akibat gempa maupun perang. Nah, itu dia sedikit sejarah tentang Masjid Al-Aqsa atau yang biasa disebut dengan Baitul Maqdis. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.